Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung masuk aja ke materi ya. Jadi untuk membuat Facebook Ads itu pertama itu yang diperlukan adalah tahap pertama itu adalah membuat fans page. Nah, membuat fans page itu apa? Di mana buatnya? Bapak dan Ibu tuh login di Facebook masing-masing, terus klik ini nih, buat, terus buat halaman. Nah, fans page itu adalah halaman Facebook. Halaman ini yang kita bisa pakai untuk bisnis, yang bisa dipakai untuk iklan. Contohnya kita mau bikin, nah ini ketik bisnis atau merek. Nah, misalnya kita mau promosiin seminarnya TTR, Seminar Tour and Travel Revolution Jakarta. Nah, kategorinya apa? Ini bisa dipilih. Nah, misalnya pariwisata. Nah, ini bisa dipilih, atau seminar. Atau bisa juga bikin event organizer. Nah, kita ambil ini aja, layanan lokal. Terus lanjut, alamatnya di mana? Nih contoh, tinggal diisi alamatnya di mana. Jalan Muhammad Kafi 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Enggak ada. Jakarta, Indonesia. 12620, nomor telepon masukin, terus lanjut. Nah, ini tahapan buat fanpage itu ya. Pertama itu buat baru. Terus yang kedua itu edit profil. Nah, edit profil. Ini unggah foto, bisa diunggah fotonya. Untuk foto sampul ya, foto sampul itu berarti Tour Travel Revolution. Foto promosi. Nah, bisa diambil nih salah satu. Suasana seminar. Suasana seminar itu, nah ini foto covernya. Terus foto sampul mau ambil yang mana? Nah, ini bisa ke bisnis mana aja ya, jadi balik ke bisnis masing-masing. Nah, gini. Di sini kita ambil contohnya adalah mempromosikan seminarnya Tour Travel Revolution. Nah, begitu ini oke. Ini oke. Udah, berarti tahap selanjutnya. Tadi sampai mana? Sampai ke edit profil. Setelah profilnya diedit, undang teman. Undang teman sekitar kita. Nah, undang teman nih, undang nih 1, 2, atau nih diundang teman biar Facebook kita tuh ada aktivitas dulu, halaman Facebook kita baru bisa ngiklan. Nah, ini juga boleh nih kalau mau tambahkan tombol. Nah, ini menghubungi, kirim pesan, message atau Facebook Messenger. Selesai. Nah, begitu connect, ini langsung dia kirim ke pesan Facebook kita, Facebook Messenger. Nah, tahap selanjutnya setelah undang teman, tahap selanjutnya adalah bikin postingan. Jadi pastikan ini kita punya postingan dulu ya, fanspage-nya atau halaman Facebook-nya, baru kita ngiklan. Nah, postingan itu di mana ambilnya? Misalnya tentang pariwisata atau tour travel, kita ambil aja detik.com. Tentang bisnis pariwisata atau bisnis travel. Tapi ambil berita positifnya, jangan berita negatifnya gitu. Toh nih, bisnis travel. Nah, ini kayak gini nih, strategi pemerintah pulihkan industri pariwisata dari corona. Terus juga bisa, nah kalau ini kan, ini nggak terlalu positif nih beritanya. Terus, nah ini catat, Sandi kasih tips sebenarnya mau jualan online. Ini bisa, atau yang lebih relate sama travel ya. Nah, ini juga, ini sebenarnya bisa sih diambil sebagai case ini. Mana tadi? Naik terus 2 juta orang warawiri naik pesawat. Nah, itu kan menandakan bisnis travel itu udah mulai bangkit gitu.
Nah, ini strategi pemerintah. Pulihkan. Oke, pulihkan bisnis travel dari corona. Nah, itu di kopas aja linknya nih. Strategi pemerintah yang tadi nih. Ketik Ctrl C, terus dibikin postingan. Nah, ini. Kita tambah caption kita, ayo semangat kita. Semangat, kita pasti bisa. Nah, pastikan sampai gambarnya muncul. Nah, kalau gambarnya udah muncul gini, nah ini nih dihapus juga nggak apa-apa. Nah, gitu. Terus posting. Nah, ini juga bisa nih jadiin media promosi. Naik terus 2 juta orang, Warawiri naik pesawat. Nah, itu tinggal dibikin postingannya. Ini bisnis travel udah mulai rame nih. Ini dihapus aja linknya, nanti gambarnya udah keluar. Jadi begitu mereka klik gambar, langsung buka linknya. Nah, ini kan udah ada postingan nih. Nah, selanjutnya ya, setelah bikin postingan, kita masuk ke yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah setting pembayaran. Setting pembayaran. Nah, kita balik ke yang tadi nih, klik buat, terus iklan. Terus nah, setelah tadi kan buat iklan, dia akan masuk ke halaman yang sini nih. Nah, ini jadi iklan itu ada 3 tahap ya. Pertama kesadaran, pertimbangan, konversi. Yang akan kita praktekin hari ini cuma ini aja, lalu lintas kunjungan. Nah, kita balik ke poinnya yang tadi, setting pembayaran. Setting pembayaran itu tadi ya, ketik buat iklan. Terus kita masuk ke pengaturan pembayaran. Pengaturan pembayaran itu di mana? Di sini nih. Ini pengaturan. Terus waduh, jaringannya. Nah, tadi dari pengaturan ke pembayaran. Dari pembayaran itu kita pilih metode pembayaran. Nah, ini kan pengaturan tadi, ini pengaturan. Terus ini pembayaran nih di sini nih. Pengaturan pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya itu. Metode pembayaran itu. Nah, mau yang mana nih? Nah, kalau masih baru, fanspage-nya di sini tulisannya ini. Oke. Ini apa nih? Nah, kalau masih baru, di sini nih tulisannya pilih metode pembayaran. Nah, ini kan tulisannya tambah uang nih, tinggal diklik terus. Nah, ini ada pilihan. Kalau yang baru tuh ada pembayaran pakai OVO loh. Jadi bisa pakai OVO. Nah, ini kita bisa pilih nih. Saya pembayaran pakai Visa dari kartu Genius. Kalau bisa juga pakai kartu kredit nih atau debit, masukin nama dan nomor kartunya di sini. Bisa pakai BNI, bisa pakai bank lain. Nah, anggap aja kita pakai BNI ya. BNI terus lanjutkan. Nah, lanjutkan ini kita misalnya mau ngisi berapa? 100.000 misalnya. Tinjau pembayaran. Lakukan pembayaran. Lanjutkan. Nah, ini bilnya nih, ini bilnya. Nah, dia tagihannya itu berlaku sampai tanggal 17. Sekarang tanggal 10, berarti seminggu di ATM Sinarmas. Nah, ini rule-nya, ini proses pembayarannya dari ATM itu seperti ini. Bisa dibaca.
Nah, internet banking itu seperti ini. Nah, itu. Oke, kita balik ke menu. Nah, ya tadi ya. Nomor 2 udah setting pembayaran. Buat iklan, pengaturan pembayaran, pilih metode pembayaran, dan input nomor rekening. Next. Nextnya yang ketiga. Yang ketiga itu kita create ads atau 3 tahapan membuat iklan. Nah, jadi dalam membuat iklan itu ada 3 tahapan ya. Pertama itu ada namanya campaign, yang kedua namanya ad set, yang ketiga itu namanya ad. Nah, kita reload aja. Oke, kita masuk ke tahapan create ads atau membuat iklan. Ketik ini nih, fitur bisnis 9 titik ajaib ini. Ketik pengelola iklan. Nah, dari bagian pengelola iklan ini kita ambil buat iklan. Nih. Ketik ini buat iklan baru nih. Buat iklan. Terus nah, tadi kan ada tuh yang namanya 3 tuh. Campaign, ad set, dan ad. Nah, ini campaign. Campaign itu yang ini nih. Campaign. Nah, contoh kita mau promosiin seminar TTR. Terus ininya ambil lalu lintas kunjungan ya. Kita fokus ke satu poin ini aja. Nah, ini tujuan iklannya, tujuan kampanyenya itu adalah lalu lintas. Lalu lintas itu mendatangkan orang menuju WhatsApp kita. Menuju WhatsApp. Nah, lalu lintas. Terus, nah kalau ini namanya set iklan. Ad set seminar TTR. Seminar TTR. Nah, ini bagiannya ad seminar TTR. Nah, jadi dia 3 tahap ya. 3 tahap. Yang pertama itu campaign, yang kedua itu ad set, yang ketiga ad. Terus simpan ke konsep. Cus. Nah, nanti akan muncul seperti ini 3 tahapan. Campaign, ad set, dan ad. Nah, itu. Terus kita ke bawah. Nah, ini bagian tahap pertama nih, tahap campaign. Campaign itu settingan awalnya tujuan kampanyenya apa. Terus ini dicek. Nah, ini kalau opsional bisa di skip aja. Nah, ini bisa di skip. Baru kita masuk ke setelah campaign, menentukan lalu lintas kunjungan atau traffic, kita menuju ke ad set. Ad set ini agak dibedah. Kita ambil yang menuju situs web ya. Tapi misalnya Bapak dan Ibu tidak punya situs web, link menuju situs web nanti kita masukin link WA. Jadi ini ad seminar TTR. Terus nih anggaran hariannya berapa? Misalnya anggaran hariannya 50.000 ya. 50.000 dikali 4 hari. 4 hari. Tanggal mulainya kapan? Misalnya tanggal 11. Tanggal 11 jam 13. Oke, sorry. Jam 13.00. Terus tanggal bayarnya kapan? Tanggal bayarnya misalnya 4 hari ya. 50.000 kali 4 hari 11, 14. 14 di jam yang sama 13. Nah, dan terus misalnya nah ini pemirsa baru kita buat. Nah, ini ajaibnya di sini nih. Jadi dengan Facebook Ads bisa menentukan orang sespesifik mungkin. Mulai dari wilayahnya, terus juga umurnya, jenis kelaminnya berapa, terus demografi, minat dan perilakunya seperti apa. Ini contoh TTR itu terdekat. Nah, teman-teman bisa buka agenda seminar.
agendaseminar.com, cek jadwal seminar terdekat. Nah, jadwal seminar terdekat itu ada di, nah ini nih, Banten 26 September ya. Jadi kita fokus iklanin ini aja ya. Nah, ini fokus 26 September 2020. Oke. Banten berarti itu Tangerang ya. Tangerang. Nah, Tangerang, Banten nih. Udah, kita fokus iklan ini aja. Ambil diameternya nggak usah terlalu gede, 25 atau 20 km. Nah, itu 20 km. Terus usianya berapa? Kita bisa lihat sih di sekeliling kita tuh TTR tuh usia berapa aja. Nah, itulah market yang sebenarnya. Teman-teman member kita itu usianya berapa aja. Nah, usianya itu kan ada yang mulai dari 30-an ya, 30 sampai 49. 49. Nah, ini jenis kelaminnya bisa diedit cewek atau cowok. Terus nah ini yang lebih terperinci. Terperinci itu bisa ditentuin di sini. Nah, elemen-elemen TTR itu ya. Ini setting audience namanya. Saya catat dulu. Nah, di bagian setting ini beda. Setting audience. Nah, kita pecah lagi. TTR itu ada apa bisnisnya? Bisnisnya itu pertama adalah seminar ya. Seminar, elemen-elemen di dalam seminar itu ada apa aja? Ada yang namanya motivator. Motivator itu siapa? Misalnya Mas Ipo Santosa, Pak Tung Desemoringin, Miss Mary Riana, dan sebagainya. Terus elemen keduanya apa? Nah, elemen keduanya misalnya di situ tuh ada business travel, ya kan? Business travel berarti orang-orang yang suka holiday, orang yang suka jalan-jalan, orang yang suka bisa dimasukin brand pesawat Air Asia. Terus di elemen ketiganya TTR juga semacam bisnis jaringan. Jadi ini bisnis jaringan. Kita iklanin ke orang-orang yang udah ngerti mindset bisnis jaringan. Contohnya apa? Bisnis jaringan itu ada Herbalife, Oriflame. Nah itu. Nah, elemen-elemen ini yang kita masukin ke dalam demografis bagian ini. Ini contoh nih, Ipo Santosa. Ipo Santosa. Terus tadi ada Tung Desem Waringin. Oke, ini agak error sedikit. Nah, ini Mary Riana. Nah, Ipo Santosa, Mary Riana, Tung Desem Waringin. Terus apa lagi tadi? Holiday jalan-jalan Air Asia. Nah, ini masukin nih. Orang yang suka holiday. Orang suka liburan, ya kan? Terus tadi jalan-jalan. Jalan-jalan. Minatnya, oh ini nggak ada. Air Asia. Minat. Terus orang yang suka ke Bali. Bisa dimasukin. Orang yang minat nih ya, minat ke Bali. Terus orang yang minat ke Jogja. Yogyakarta. Terus bisnis jaringan tuh Herbalife dan Oriflame. Herbalife, Oriflame. Nah, terus kalau mau lebih spesifik lagi nanti bisa tentuin iklan ke orang-orang yang menggunakan handphone spesifik ya. Misalnya target market TTR itu kan orang middle up ya, menengah ke atas. Itu bisa ditentuin HP-nya apa. Misalnya Samsung Note 9. Tapi jangan yang minat. Kalau minat belum tentu punya. Kita ambil yang perilaku. Nah, ini. Note 8 perilaku. Nah, ini. Note 8 yang perilaku. Terus iPhone 8 tapi yang perilaku. Nah, ini yang mengakses Facebook dengan iPhone X. Nah, itu target market yang spesifik. Nah, pastikan ininya hijau ya. Jadi dia diukur
hijau, dan pastikan angkanya di atas 1 juta. Jadi potensi orang yang ngelihat iklan kita itu segini. Tergantung berapa budget yang kita punya untuk lihatnya. Dan pengukuran yang bagus itu segini, hijau pas, tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit. Nah, ini terus ini udah oke. Bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, ini penempatan. Penempatan itu maksudnya iklannya bakal ditempatkan di mana aja. Kalau secara manual kita bisa tempatkan di Instagram, Messenger, Facebook, Audience, Network. Saran saya di awal otomatis saja karena Facebook yang akan mencarikan datanya. Terus optimasinya dengan klik penayangan. Ini sudah oke ya bagian adset. Di bagian add. Nah, di bagian add ini adalah poin-poin yang yang akan kita iklankan. Ini namanya apa? Ini namanya konten iklan kita. Nah, tinggal pilih halaman Facebook kita apa. Halaman Facebook kita tuh yang tadi yang kita bikin nih. Tadi kita bikin seminar. Nah, seminar untuk Entrepreneur Revolution Jakarta. Halaman Facebook udah ada, kalau Instagram belum punya bisa di skip. Nah, ini bisa ambil gambar ya atau video. Kita pilih gambar dulu. Terus gambarnya apa? Misalnya gambar suasana seminar atau gambar ini nih, flyer ini di-download terus diiklanin. Unggah. Flyer seminar September 26 September. Oke, ini lanjut. Cus. Oke, setelah lanjut ini teks utama. Teks utama apa? Ini adalah copywriting atau tulisan promosi kita. Teman-teman nggak perlu risau, tinggal dicontek aja. Buka facebook.com. Nah, ini punya saya ya. Fanpage saya Rahasia Bisnis Travel. facebook.com/rahasia bisnis travel. Nah, ini bisa dicontek copywritingnya di sini. Oke, wait. Postingan. Nah, ini nih. Di Kopas saja. Halo Jayapura, ini seminar di Jayapura kemarin. Pengelola iklan. Masukin teksnya. Udah, tinggal diganti nih. Halo Tangerang, karena bakal ada seminarnya di Tangerang ya. Halo Tangerang. Halo Tangerang, ikuti seminar cara mudah buka usaha tour travel, dan multi ekspedisi. Nah, itu di tanggal berapa? Cek di agenda seminar. 26 September 2020. Oke. 26 hari apa tadi? 26 September hari Sabtu. Udah pas pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Di Hotel Five Hotel Hashim Asyari.
tinggal diklik Hotel Hashim Asyari Tangerang. Nah, boleh mau pakai jalan, boleh mau di skip juga boleh. Poin terpentingnya adalah kita ngasih nomor WA di saat promosi, karena goalnya adalah mendatangkan orang menuju WhatsApp kita. Nah, ini untuk daftar silahkan WA ke nih nomornya ini, masukin nomor WA kita, terus apa aja yang akan dipelajari, benefit buat peserta seminar apa aja, terus baru kita kasih harga, dan kita kasih keterbatasan waktu, stok, dan limit lainnya. Silahkan WA, ulangi lagi terus. Nah, di bagian ini nih judul ini akan munculnya di sini, di judul. Nah, judulnya misalnya daftar sekarang atau dapatkan promo 100.000. 100.000 ini deskripsi ini opsional, boleh diisi boleh enggak. Terus situs web. Jadi kalau udah masuk situs web, nanti begitu mereka klik gambarnya langsung menuju web atau WhatsApp kita. Mereka klik selengkapnya juga sama. Nah, ini dapatkan promo 100.000. Nah, ini kita klik daftar sekarang. Jadi call to action-nya lengkap ya. Dapatkan promo 100.000, daftar sekarang. Nah, tinggal link web. Nah, jadi misalnya Bapak dan Ibu belum punya website, kita bisa pakai WhatsApp. wa.me garis miring 62, bukan 0 ya, bukan 085, 662 895 1922 9936. Enter. Masukin nomor pribadi kita. Terus, nah ini kan udah muncul nih menuju WhatsApp. Nah, di bagian ini kita bikin auto text-nya. Di bagian ini dihapus sampai teks sama dengan. Teksnya apa? Halo, saya, spasinya plus ya, mau daftar seminar tour Tangerang. Enter. Nah, ini kan muncul nih auto text-nya nih. Halo, saya mau daftar seminar tour Travel Revolution Tangerang. Nah, ini diklik, di copy link WA-nya. Link WA-nya di copy menuju ke URL situs web. Enter. Nah, ini kan udah masuk linknya. Kita bikin pratinjau linknya. Apakah sudah benar? Tinggal diklik di sini. Pratinjau URL. Nah, udah benar nih menuju WhatsApp kita. Nah, ini udah oke semua ya. Nah, ini udah oke, sampai situ bisa di cross check ulang. Cross check dari tahap awal, campaign. Campaign itu adalah tujuan kampanye isinya. Tujuan kampanye, terus setelah campaign itu ada namanya ad set. Nah, di ad set itu ada menuju traffic, kan kita ambil tujuannya traffic ya, atau kunjungan menuju web. Terus di anggarannya berapa, setting anggaran 50.000 per hari dikali di 4 hari, 11 sampai ini 3 hari ya, 11 sampai 14 ini 3 hari. Terus ini setting lokasi, umur, jenis kelamin, penargetan terperinci tadi kita udah bahas. Kita masukin bahasa Indonesia, karena kalau orang Inggris nggak ngerti seminar TTR. Nah, ini penempatannya otomatis biar Facebook yang nyariin. Kita masuk ke add bagian iklan. Bagian iklan itu isinya apa? Fans page atau halaman yang kita bikin tadi. Terus ada gambar atau video tunggal. Video juga bisa ya. Jadi nggak harus gambar. Nah, ini teks utama, bisa kopas tadi ya. Nah, ini judulnya apa?
terus situs webnya masukin nomor WA dengan cara yang tadi, terus daftar sekarang, ajakan bertindak. Udah oke, tinggal terbitkan. Terus, nah nanti setelah terbitkan, pihak Facebook akan mereview iklan kita itu layak tampil atau enggak. Nah biasanya kendalanya itu di beberapa iklan tuh iklannya terlalu menjanjikan cepat kaya, cepat jadi miliarder, dan berbisnis dengan gampang dari rumah. Nah itu agak di garis bawahi ya, itu nggak dibolehin sama Facebook. Nah, untuk melihat iklan kita, udah jalan atau belum, buka pengelola iklan. Buka pengelola iklan. Nah ini, buka pengelola iklan yang tadi, akan muncul iklan kita. Bagian terjadwal, karena dijadwalkan besok tayangnya. Kalau iklannya udah aktif tuh di sini, aktif. Iklannya nonaktif. Tuh. Cara kalau iklannya aktif dan mau dimatiin, caranya gimana? Tinggal ketik ini nih. Terus, maka iklannya akan mati. Terus kalau misalnya mau dihapus nih, tinggal checklist, terus ketik lainnya, terus di bagian sini hapus. Nah, mungkin itu aja untuk set iklan 3 langkah tadi ya. 3 langkah itu campaign, ad set, dan add. Di garis bawahi cara setting audience atau calon pelanggannya. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya nih. Tahap keempat. Tahap keempat itu adalah analisis data. Analisis data itu yang terpenting itu adalah berapa orang yang dijangkau dari iklan kita, berapa budget yang kita keluarkan, berapa biaya per klik, dan berapa biaya per hasil. Nah, ini kita ambil satu-satu ya. Kita cek iklan saya yang ini nih. Ketik bagian sini, lihat bagan untuk menganalisis data. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Jangkauannya berapa? Nah, dari budget 75.000, yang dijangkau itu adalah ada 10.000 orang dalam jangkauan. 10.000 orang dari 75.000. Terus ada 109 yang klik, 119. Berarti budget segini, jangkauan segini, kliknya segini, biaya per kliknya itu segini. 600. Nah, jadi angka yang bagus dari Facebook tuh 500 sampai 600 ya. Kalau angkanya biaya per kliknya tuh, biaya per hasilnya tuh udah 1.900 ke atas, itu nggak bagus. Itu boleh dimatiin iklannya. Nanti diedit ulang audiensnya atau diedit ulang copywritingnya. Nah, itu nanti di bagian analisis data ini juga kita harus bikin laporan hasil iklan. Nah, contohnya di sini nih, laporan hasil iklan. Nah, ini nih, contoh laporan hasil iklan Facebook Ads. Ini contoh nih, akun Seminar Bisnis Tour and Travel. Tanggal iklannya tanggal berapa? Misalnya tanggal 1 sampai 5 September 2020. Wilayahnya Bandung. Biaya iklannya berapa? Misalnya 300